Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap antum dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Sekali lagi saya mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dan membatasi ruang gerak kita pada hal-hal yang tidak perlu ya. Karena pada masa-masa ini kesehatan sangat mahal harganya dan memang itu menjadi prioritas kita untuk tetap bisa sehat setiap hari. Baik, marilah kita bersama-sama buka untuk mata pelajaran seni budaya pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan yang kemarin kita membahas tentang satu subtopik dari seni rupa dua dimensi ya, yakni prinsip seni rupa. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subtopik yang lain, yakni tentang unsur seni rupa dua dimensi. Nah, apakah yang dimaksud dengan unsur seni rupa dua dimensi? Kita akan bahas secara satu persatu. Baik, yang pertama kita lihat dari definisinya ya. Seni rupa dua dimensi berasal dari berbagai unsur-unsur yang membentuknya ya. Jadi unsur-unsur ini adalah bagian-bagian yang membentuk seni rupa atau karya seni rupa dua dimensi. Nah, kalau kita tarik ke belakang sedikit ya, sebenarnya ada dua unsur ya, ada dua unsur dalam seni rupa dua dimensi. Yang pertama unsur fisik, artinya adalah unsur yang dapat dilihat ataupun diraba secara langsung. Karena fisik berarti kita bisa melihat atau bisa merabanya ya. Yang kedua adalah unsur non fisik. Kalau non fisik ini berarti dia berupa kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur fisik dalam sebuah karya yang biasa disebut dengan prinsip seni. Nah, kemarin yang kita pelajari bersama-sama sebagai prinsip seni rupa itu adalah unsur non fisik dari seni rupa dua dimensi. Karena kita nggak bisa melihat keselarasan, kita nggak bisa melihat irama gitu ya, seperti itu. Tapi kita bisa memahaminya. Nah, untuk unsur fisik nanti kita akan belajar beberapa hal yang termasuk dalam jenis unsur fisik dari seni rupa dua dimensi. Baik, yang pertama adalah garis ya, atau dalam bahasa Inggris line ya. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting untuk menciptakan karya seni rupa. Garis memiliki dimensi datar memanjang, arah, dan sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa lihat di layar ada garis lurus horizontal, ada garis lurus vertikal, ada garis melengkung, ada garis zigzag, dan ada garis berombak. Dan salah satu atau beberapa contoh dari garis sebagai salah satu unsur seni rupa dua dimensi yang paling umum. Nah, masing-masing garis ini memiliki makna tentunya ya. Nanti akan kita lihat makna apa saja yang disiratkan dari garis-garis tersebut. Ini salah satu contoh penerapan unsur garis yang dominan pada salah satu karya seni rupa dua dimensi ya. Jadi gambar ini itu dibentuk dari perpaduan garis-garis ya, ada garis lurus, garis bengkong, garis zigzag, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dengan garis vertikal. Garis vertikal ini memberi kesan tinggi dan kekuatan dan seringkali memiliki konotasi spiritual. Nah, terutama kalau di lukisan-lukisan barat itu yang paling sering adalah lukisan seperti lukisan menara atau lukisan gereja atau chapel ya. Itu kan bentuknya lurus dan tinggi ke atas. Jadi konotasinya adalah spiritualisme. Jadi lukisan ini memiliki garis dominan vertikal. Kemudian garis horizontal itu menciptakan perasaan stabil dan ketenangan. Biasanya untuk menggambar pemandangan ya, alam, bentangan alam gitu ya. Jadi yang dominan adalah garis horizontal ya, seperti itu. Kemudian garis zigzag itu dipakai
untuk menggambarkan perubahan arah dengan cepat dan menciptakan perasaan tidak nyaman, kekacauan ataupun gerakan. Seperti gambar ombak di layar itu memiliki garis zigzag seperti itu. Lalu garis diagonal memberikan gerakan dan dinamisme ke komposisi ya. Jadi orang yang bergerak, orang yang mungkin sedang menari atau mungkin sedang berjalan itu membentuk garis zigzag ya, sehingga menimbulkan kesan dinamis atau bergerak, bukan statis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang. Nah, ruang ini termasuk bentuk dan bidangnya. Nah, ruang dalam karya seni rupa 2 dimensi berarti kesan dimensi dari objek atau background yang terdapat dalam karya seni. Ruang dihadirkan melalui perbedaan intensitas gelap dan terang, warna, hingga menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau khayal. Karena seni rupa 2 dimensi ini adalah hanya di atas media, baik itu media kertas ataupun media kanvas atau media yang lain, maka kita dapat menghadirkan ruang itu secara khayal atau secara semu. Jadi kelihatannya itu mempunyai ruang padahal tidak ya, karena dia adalah sebuah gambar. Nah, ruang ini kita bisa hadirkan dengan banyak cara ya. Salah satunya atau beberapa caranya adalah dengan gelap terang, atau yang kedua bisa dengan warnanya, atau yang ketiga bisa dengan gambar perspektif seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di layar itu adalah salah satu contoh gambar perspektif ya. Jadi kita melihat seakan-akan rumah itu ada yang dekat dan ada yang jauh ya, seperti memiliki kedalaman 3 dimensi, tapi pada dasarnya itu hanya sebuah ilusi saja, menciptakan seolah-olah gambar itu adalah 3 dimensi. Hanya saja itu cuma permainan perspektif yang dipakai oleh pelukis atau seniman. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi dengan mengatur gelap terang bagian dari benda yang kita gambar, kita bisa melihat ada semacam ruang yang dibentuk seperti itu. Jadi gambar gelap itu membuat kesan seolah-olah dia adalah bayangan dari benda tersebut. Nah, salah satu cara untuk memberikan kesan ruang atau kedalaman dalam sebuah gambar 2 dimensi. Nah, gambar di sini adalah gambar yang digambar menggunakan perspektif 1 titik lenyap. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya rumah yang paling dekat dengan kita itu yang paling kiri ya, kemudian semakin ke tengah dia semakin jauh ya, seakan-akan dia punya kedalaman, padahal hanya permainan perspektif ya. Coba ada yang bisa melihat garisnya? Kalau kita tarik garis misalnya, nah itu garisnya ya. Jadi garis berpusat di titik kecil itu kemudian dia saling menyebar ke semua arah. Nah, ini memberikan kesan bahwa objek itu adalah 3 dimensi. Nah, kemudian di sini juga ada menggunakan garis perspektif. Ya, kalau kita gambar, nah seperti itu ya. Jadi dari sebuah titik yang tidak terlihat, kemudian dia menyebar menjadi 1 titik di tengah ini ya. Nah, coba kita sedikit ya pop quiz. Lukisan ini kira-kira ada berapa titik lenyapnya ya? Kalau kita lihat, nah, dia terdiri dari 1 titik lenyap. Ini dari titik lenyap, kemudian dia menyebar ke segala arah. Kemudian dari situ pelukisnya menggambar bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi seakan-akan dia mempunyai kedalaman ya, ada yang jauh dan ada yang dekat. Kalau yang ini kira-kira dilukis dengan berapa titik lenyap? Ada 2 ya. Jadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Itu ada 2 titik lenyap. Jadi kemudian digambar, lalu kemudian dibentuk bangunannya sesuai dengan titik lenyap yang ada. Seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, setelah ruang ada tekstur ya. Unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil. Taktil itu
dapat disentuh gitu ya, tekstur dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan objek pada karya seni rupa. Nah, tekstur itu ada dua ya. Yang pertama namanya tekstur asli, yakni ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba seperti cat timbul. Kemudian yang kedua adalah tekstur semu atau tekstur buatan, ya, kesan semu permukaan objek yang direka melalui pengolahan unsur garis, gelap, terang, dan sebagainya. Nah, tadi di gambar sebelumnya itu kita melihat adalah tekstur semu ya, karena kita hanya seolah-olah dia itu 3 dimensi, tapi sebenarnya hanya 2 dimensi ya, seperti itu. Nah, tekstur asli itu seperti menggunakan cat timbul, jadi catnya benar-benar timbul ya, catnya tebal sehingga benar-benar timbul. Kalau kita raba itu kita bisa merasakan bahwasanya masing-masing dari lukisannya itu mempunyai tinggi yang berbeda. Tapi kalau semu itu ada permainan warna ya, permainan warna yang digunakan pelukis sehingga memberikan kesan dia seperti timbul, padahal tidak timbul atau hanya 2 dimensi. Baik, kemudian selanjutnya adalah warna ya. Jadi ada berbagai skema warna yang digunakan. Cuma yang paling umum ada 2 ya, antara RGB, red, green, blue sebagai warna dasar, atau CMYK, cyan, magenta, yellow, key, atau black. Seperti itu. Jadi ada 4 ya. Cyan itu yang warna biru ini. Kemudian ada magenta itu yang pink ini ya. Kemudian yellow, kuning, kemudian black atau key yang di tengah. Ini ada hanya green. Nah, ini green, kemudian ada blue ya, sama red dan blue. Nah, biasanya ada dua jenis skema dasar yang digunakan dalam warnaan. Baik, kemudian selanjutnya ada juga unsur gelap terang atau values namanya ya. Jadi values adalah seberapa terang atau seberapa gelap sesuatu. Ada skala terang dan gelap dari putih murni hingga hitam pekat. Nilai warna tergantung pada seberapa terang atau seberapa gelap dibandingkan dengan skala nilainya. Oke, jadi intinya adalah gelap terang itu dari perubahan warna dari mulai warna terang ke warna gelap ya. Bisa digunakan untuk memberikan kesan 3 dimensi atau memberikan kesan bayangan pada sebuah benda. Seperti itu. Nah, ada 2 jenis lukisan ya yang umum digunakan terkait dengan gelap terang. Yang pertama ada lukisan low-key ya. Lukisan low-key itu lukisan yang memiliki warna itu cenderung gelap. Seperti itu. Nah, lukisan low-key ini memberikan kesan atau memberikan arti atau memberikan perasaan yang berat, misterius, dramatis, atau merenung di mata penonton. Jadi lukisan-lukisannya itu kelam, suram seperti itu. Lukisan-lukisan yang low-key, lukisan-lukisan yang cenderung gelap warnanya. Nah, sebaliknya ada lukisan yang namanya high-key ya. Lukisan high-key itu kebalikan dari lukisan low-key. Ya, jadi warnanya itu sangat terang, mungkin kuning atau warna-warna muda seperti itu. Nah, kesan yang ditimbulkan dari lukisan high-key ini adalah cahaya, suasana terang, gembira, kecepatan, kerohanian, dan lain-lain. Seperti itu. Baik. Oke, kemudian penggunaan values juga digunakan untuk tadi ya, untuk memperlihatkan gelap terang suatu benda. Bisa untuk membuat ia terlihat seperti 3 dimensi ataupun membuat bayangan ya, seolah-olah dia adalah 3 dimensi. Nah, ada 2 jenis untuk hal ini. Yang pertama ada soft edge. Soft edge itu ketika perubahan dari gelap ke terang itu halus ya, dari mulai hitam pekat, kemudian abu-abu tua, abu-abu muda, kemudian putih, itu namanya soft edge. Tapi kalau hard edge itu perubahan dari gelap ke terang itu sangat tegas ya, langsung dari hitam pekat ke
putih terang, atau dari abu-abu tua ke putih terang. Nah, itu seperti pada lukisan di layar, yaitu kalau di bola itu kan perpindahannya atau gradasinya itu sangat halus. Tapi kalau di objek misalnya seperti kubus, itu kan ketika dia kena cahaya maka perpindahannya kan tidak halus tapi kontras ya, dari mulai gelap dan kemudian sisi lainnya putih seperti itu. Itu namanya soft edge dan hard edge. Ini juga dua istilah yang cukup penting dalam pembahasan values atau gelap terang. Baik, saya kira itu ya untuk pertemuan kita pada kali ini. Tadi kita membahas beberapa unsur yang penting kita pelajari dalam seni rupa 2 dimensi ya. Ada unsur garis atau line, ada ruang ya, kemudian ada warna, ada gelap terang, kemudian ada apa lagi? Ada tekstur ya, seperti itu. Nah, nanti silakan bisa dipelajari kembali. Nanti akan saya share filenya supaya kalian bisa pelajari kembali. Soalnya nanti ada beberapa pembahasan lagi sampai bab yang pertama ini selesai. Pertemuan mendatang kita akan membahas bab selanjutnya tentang bahan seni rupa 2 dimensi ya. Jadi bahan apa yang biasanya digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Akan nanti bisa dipelajari kembali. Saya harap penjelasan saya bisa dimengerti. Kalau ada yang belum dimengerti, silakan bisa menghubungi Pak Ihsan secara personal untuk dijelaskan kembali mana bagian-bagian yang perlu dijelaskan. Baik, saya kira itu. Marilah kita akhiri pelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.